Tuhan bilang cinta itu banyak sekali maknanya. Sering pula aku dengar dari orang-orang, cinta adalah perasaan indah yang memang sengaja tumbuh ada di jiwa manusia. Indah ya, namun bagaimana mungkin kalau cinta yang tumbuh begitu indah ini berubah menjadi rasa bersalah jika tanpa sengaja aku mengatakannya ke kamu. Jika tanpa aku tahu, kamu gak mau. Jika tanpa aku sadari, jatuh kamu pun juga bahaya untuk aku. Lalu kemanakah makna indahnya cinta itu tadi? Lari kemanakah dia? Pergi kemana ya? Sampai lama ku cari namun tak kunjung kutemui sama sekali. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih ya masih setia dengerin Love Story. Minggu ini kalian apa kabar? Apakah kalian menerima banyak kabar baik? Semoga ya. Dan selamat kalau iya. Kalaupun belum, gak apa-apa. You still keep going on. Kalaupun misalkan ada beberapa problem yang belum terselesaikan, semoga kalian cepat menemukan jalan keluarnya. Amin. Topik pembahasan untuk minggu ini cukup dalam dan cukup intim ya menurut aku pribadi. Karena ada beberapa hal atau beberapa perasaan yang kadang susah banget untuk dijelasin secara langsung. Apalagi untuk seseorang yang kita suka. Untuk itu, untuk seseorang atau untuk kalian di luar sana yang mungkin menantikan topik ini, so here we go. Kali ini aku akan membahas tentang rasa yang gak pernah aku minta untuk ada. Ada hal yang paling menyakitkan yang pernah aku dengar melalui telinga aku sendiri. Yang bahkan aku tuh gak percaya kalau perkataan itu diucapkan oleh orang yang bahkan sangat aku kagumi, sukai, sayangi, bahkan sampai ke level aku cintai. Iya, kamu, orang yang bahkan selalu aku doakan baik. Katanya, aku tak pantas buat sayang sama kamu. Karena katanya, mustahil baginya untuk bisa membalas perasaanku. Karena sang awan sepertinya mungkin terlalu tinggi ya untuk butiran debu kayak aku. Yang sekali ditiup mungkin langsung bertebangan dan hilang. Namun anehnya, aku tuh gak sedih. Jujur, aku tuh gak sedih sama sekali. Entah karena udah terbiasa dicampakkan oleh seseorang yang aku suka, hingga saking terbiasanya itu aku jadi mati rasa. Atau perlahan mungkin seiring waktu yang aku pahami bahwa dengan cinta tak ada paksaan di dalamnya. Dengan cinta, kamu pun harus dituntut untuk bisa melihatnya bahagia, tertawa, meski bukan kamu alasannya. Kemudian aku pun teringat satu hal bahwa strata tertinggi dari cinta ialah bukan dengan bertemu, bukan dengan bersama, bukan menjalani kasih sayang, namun dengan mengikhlaskan dan melepaskannya. Mencari sumber kebahagiaan yang sendiri-sendiri meski bukan sama kamu. Lagi-lagi aku tersenyum lagi dengan isi kepalaku sendiri. Mungkin aku bukan mati rasa ya, mungkin lebih tepatnya aku sudah terbiasa menerima. Detik itu pun aku paham, mungkin aku memang bukan sumber kebahagiaannya. Lalu untuk apa aku memaksakan diri? Bukankah itu hanya buang-buang waktu? Bukankah itu hanya buang-buang tenaga? Andai saja waktu di hadapannya aku punya keberanian yang cukup untuk menyatakan itu. Kalau kamu gak suka aku ya gak apa-apa. Aku juga gak minta untuk kamu suka balik ke aku. Asli deh. Kalau kamu benci aku pun silakan. Karena di sini aku membawa ketulusan. Bukan tentang kamu yang gak bisa membalas. Tapi tentang aku yang akan selalu terus mendoakanmu. Bodoh. Mungkin banyak banget yang bilang aku bodoh. Ya gak apa-apa, bukan urusanmu. Aku gak peduli dengan apa yang akan kamu lakukan ke aku. Tapi tolong jangan halangi aku untuk terus berbuat baik ke kamu. Karena aku suka. Dan aku melakukan ini pun dengan tanpa paksaan sama sekali. Jujur, lihat kamu aja aku udah senang. Apalagi bisa berbuat baik ke kamu. Entah senang apa rasanya. Ya andai aku bisa ngucapin itu sih di hadapan kamu. Tapi marah mungkin. Mana mungkin aku menjelaskan kata-kata sebanyak ini. Karena daripada rasa penasaran antara kamu atau kamu suka atau punya perasaan ke aku atau enggak, itu kalah sama besarnya rasa kehilangan dan rasa takut akan kamu.
Rasa kehilangan itu begitu membayang-bayangi di tiap langkah aku kalau sedang lihat kamu. Untuk hari ini dan seterusnya, untuk besok dan besoknya lagi, maaf aku hanya bisa bilang maaf. Maafkan aku yang egois, maafkan aku si pecundang yang selalu ingin ambil aman. Buatmu, seseorang beruntung yang masih kucinta sampai detik ini, namun menyuruhku untuk bergegas lagi setiap melihat aku yang ada di depan mata kamu. Hey, terima kasih banyak sudah menyia-nyiakan. Aku pun gak ngerti kenapa kamu bisa sebenci itu sama aku. Padahal aku gak pernah buat salah sama kamu. Atau aku memang seburuk itu? Aku pun gak ngerti kenapa bisa jatuhnya itu ke kamu. Kenapa gak yang ke lain aja? Mungkin yang bisa aku pahamin adalah yang namanya cinta itu gak bisa memilih ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kayak gini, teka-teki yang hanya membuatmu semakin benci sama aku. Apakah terlalu sulit untuk kamu coba melangkah bersama? Pelan-pelan kita hadapi dunia. Jujur ini pun berat buat aku. Karena aku gak pernah meminta rasa ini buat ada. Aku gak mau rasa ini buat datang. Ini terlalu tiba-tiba. Iya, aku ingin kamu, tapi aku juga gak mau rasa sakit ini terus-menerus datang dan menghancurkan diri aku sendiri. Aku pengen kamu tahu, ini berat banget. Jujur, ini terlalu berat buat aku. Namun aku lebih ingin kamu tahu bahwa aku tuh pengen rasain itu gak ada. Aku pengen rasain itu lenyap. Dan aku pengen aku gak pernah ketemu sama kamu. Berat banget. Aku pun bingung kenapa semuanya itu berjalan dan terasa begitu rumit. Bingung bagaimana bisa lihat kamu yang dulunya itu jadi semangat dan semacam support system buat aku, meskipun kamu gak berbuat apa-apa, mulai dari aku berjalan dan bertahan yang sederhananya bisa bangun pagi hari dan ketemu kamu besoknya, aku udah bersyukur banget. Namun anehnya, bagaimana bisa lihat kamu yang semula semangat, namun kini itu melihat kamu gak cuma rasa senang yang ada, dan rasa senang itu bercampur dengan rasa lainnya di dalamnya. Sedih iya, kecewa pun juga, marah pun iya. Karena melihat kamu yang dulunya kayak hanya cuma mimpi, kini menjadi berubah antara obsesi dan ambisi. Bagaimana mungkin? Berat buat kamu, pun juga berat buat aku. Aku gak pernah minta rasa ini buat ada. Aku gak pernah berdoa sama Tuhan biar suatu saat rasanya itu tumbuh. Aku gak pernah tahu bakal ketemu sama kamu, rasanya bakal berubah menjadi perasaan suka. Ataukah mungkin kamu yang sudah menduganya dulu? Sepertinya juga tidak mungkin. Ya siapa juga aku ya kan. Tapi mungkin dari sini Tuhan pengen ngajarin aku suatu hal yang gak bisa aku pelajarin di berbagai buku-buku, gak bisa kalau pelajaran di sekolah, gak bisa aku pelajarin di literatur lain. Mungkin memang harus sama kamu belajarnya. Mungkin memang harus dengan rasa sakit juga dan air mata di dalamnya. Kenapa? Mungkin biar ingat, mungkin biar terukir di alam seperti prasasti yang ada bekasnya. Ya mungkin dengan rasa sakit ini ketika aku memulai sebuah cerita baru yang mungkin gak sama kamu, tapi udah sakit lebih dulu. Aku jadi ingat dan aku jadi punya cara untuk bisa lepas dari rasa sakit itu. Iya mungkin sekarang memang masih sakit. Tapi aku yakin dengan sakit itu kita jadi tahu alasan untuk sembuh seperti apa. Terima kasih ya buat kamu yang udah sia-siain terus dan udah anggap bahwa aku tuh gak bakal bisa buat kamu. Ya gak apa-apa juga sih sebenarnya. Aku pun juga gak mau lagi buat sama kamu. Karena cinta itu memperjuangkan dua kebahagiaan. Kalau cuman aku yang ngebahagiain kamu dan kamu malah benci sama aku, ya buat apa dijalanin. Makasih loh, makasih udah membuka mataku bahwa cinta itu bukan sekedar cuma kagum antara satu orang ke orang lain. Tapi cinta itu tentang saling. Makasih ya, semoga kamu sehat selalu. Sampai ketemu di lain waktu. Buat pendengar Love Story Banyuwangi Vision, kalian bisa kirim cerita menarik kalian dalam relationship bersama pasangan kalian melalui email kami bwivision@gmail.com. Kisah cinta yang unik dan sangat sulit untuk dilupakan. Kita bisa sharing pengalaman, mungkin saja ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi pendengar lain untuk bisa memecahkan masalah dalam hubungan asmara.